Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1 mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 Universitas Negeri Malang yang beranggotakan Ajeng Widiasih, Muhammad Syailan, Fani Dartina Putri Imami, Reni Oktaviana, dan Vira Nuraini. Kali ini kami akan memaparkan mengenai penerapan teori belajar, model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme, serta rencana meningkatkan motivasi pada siswa berdasarkan contoh kasus. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Pada teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Adapun penerapan dari teori ini yaitu dengan memberikan stimulus berupa reward pujian atau tepuk tangan kepada siswa yang mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dengan baik. Dengan pemberian reward secara berulang, maka akan terjadi pembiasaan. Siswa akan lebih aktif dan mulai terbiasa bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Yang kedua, teori sosial kognitif. Teori ini menganggap bahwa seseorang mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran melalui pengamatan sosial dan proses peniruan. Adapun penerapan dari teori ini yaitu dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa karena mereka akan belajar melalui proses peniruan, serta melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui pengamatan, serta merefleksi diri agar mereka memahami adanya proses mental. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Teori ini menganggap bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Adapun penerapan dari teori ini yaitu dengan memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk meneliti suatu permasalahan, yaitu tentang apa penyebabnya, bagaimana antisipasinya, dan solusi apa yang bisa diberikan. Dengan hal ini, siswa akan mampu mengekspresikan idenya yang berasal dari pengalaman yang telah mereka alami, serta pengamatan nyata yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah penjelasan model-model pembelajaran konstruktivisme. Model yang pertama adalah model discovery learning. Model discovery learning adalah model yang mana siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Discovery learning memiliki beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain siswa memiliki kontroversi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Selanjutnya adalah langkah-langkah kerja model discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan, yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga adalah pengumpulan data, yang keempat adalah pengelolaan data, yang kelima adalah pembuktian, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah penjelasan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa
membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruksifisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penelitian sebenarnya. Tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual meliputi 4 tahapan, yaitu invitasi, eksplorasi, penjelasan, dan solusi, serta pengambilan tindakan. Selanjutnya adalah penjelasan model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah suatu pendekatan metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Melalui model pembelajaran inquiry, diharapkan siswa atau peserta didik untuk melakukan eksperimen sendiri guna mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis menggunakan macam-macam sumber informasi dan gagasan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap masalah, topik, dan isu. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry: yang pertama, menyelidiki kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menemukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait dengan materi yang akan diberikan. Yang kelima, mempersiapkan kelas. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data yang ditemukan dalam rangka menemukan hal baru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan tindakan penguatan. Masalah yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusinya, teori belajar yang mungkin sesuai untuk mengatasi permasalahan Tania ini adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa peserta didik dapat membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Konstruktivisme juga menekankan pentingnya proses belajar dan bukan hasil akhir. Sebagai calon guru, hendaknya kita memahami kepribadian siswa, seperti permasalahan Tania yang memiliki motivasi rendah untuk kemampuannya. Oleh karena itu, sebagai calon guru pula seharusnya memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan memberikan dukungan, motivasi, pengalaman belajar yang bermakna, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan melakukan pendekatan yang cukup untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Dengan mengikuti teori belajar konstruktivisme, Tania dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami konsep baru dengan cara yang menyenangkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Masalah yang kedua, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk harga dirinya pada tingkat tinggi tetap memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Solusinya, dalam mengatasi permasalahan Samuel, teori belajar yang mungkin sesuai adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa siswa yang melakukan pembelajaran dapat membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan, wawasan yang diperoleh, dan pengalaman mereka sendiri. Dalam teori ini, sebagai calon guru hendaknya memberikan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan memahami konsep baru, memberikan kesempatan menuangkan gagasan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, dan dukungan yang cukup untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Selain itu, sebagai calon guru juga perlu menanamkan jiwa percaya diri dan motivasi untuk terus berlatih tanpa takut akan kegagalan, yang diartikan bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Dengan kegagalan, kita dapat memperbaiki diri dan mencapai hasil yang lebih baik lagi.
Masalah yang ketiga yaitu siswa yang bernama Sandra, usia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan. Rencana kelompok kami untuk meningkatkan motivasinya yang pertama, menggali permasalahan yang dialami Sandra hingga mengetahui penyebab kenapa dia banyak diam dan meremehkan orang lain. Teori belajar yang mungkin cocok adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif menekankan siswa belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain dan pemahaman terhadap cara kerja pikiran. Dengan teori ini, Sandra dapat belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam teori ini, guru harus memberikan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi siswa untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman sekelasnya. Selain itu, guru harus memberikan contoh atau demonstrasi yang jelas agar siswa, khususnya Sandra, dapat memahami konsep baru dengan lebih mudah. Kemudian memberikan pemahaman bahwa setiap orang terlahir unik dengan keterampilan atau kelebihannya masing-masing. Dengan keberagaman tersebut seharusnya membuat kita mempelajari lebih banyak serta menumbuhkan rasa menghargai orang lain serta tidak gampang meremehkan keterampilan yang dimiliki olehnya dan teman-temannya. Memberikan pembelajaran bebas kelompok agar sastra bisa menghargai kemampuan dan kondisi siswa lainnya. Pada kasus yang keempat, yaitu siswa bernama Robert, usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Rencana kelompok kami untuk meningkatkan motivasinya yang pertama, guru melakukan pendekatan kepada Robert, menggali permasalahan yang dialami Robert hingga mengetahui penyebab kenapa dia kurang berminat menjalani proses pembelajaran. Apakah karena tidak menyukai guru yang mengajarnya, atau tidak menyukai materi pelajarannya, atau ada masalah dengan temannya, atau tidak nyaman tinggal bersama bibinya. Teori belajar yang mungkin cocok adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan mengikuti teori belajar konstruktivisme ini, Robert dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami konsep baru dengan cara yang menyenangkan dan tidak terlalu menantang. Selain itu, dengan adanya dukungan yang cukup dari guru, Robert dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya, sekalipun ia tinggal bersama dengan bibinya dan tidak dapat menghubungi orang tuanya. Kemudian melakukan kolaborasi dengan berkomunikasi dengan keluarga atau bibi terkait permasalahan yang dialami Robert, serta memberikan pengertian agar keluarga saling proaktif satu sama lain dan juga kolaborasi dengan guru, mapel, wali kelas, serta BK untuk memonitoring perkembangannya. Kemudian guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif dengan menggabungkan siswa yang bernama Robert ini dengan siswa lain yang memiliki minat belajar yang lebih tinggi. Demikian pemaparan kami pada tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Salam dan bahagia.